Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Adrian Maulana Ihsan di ruang tamu, bukan ruang makan, bukan ruang tidur, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, woi. Spesial sampai batuk. Ucai. Oke, ya. Oke lah benernya. Siap. Ucai ini adalah mantan personil Rocket Rocker. Anjir. Salah ya, bukan ya. Gak ada ininya, Pak. Gak ada godek. Oh, gak ada godeknya, tinggal nambahin godek lah. Sama jualan sepatu. Kan ini udah di Cigodek. Bener. Siap. Nah, Cai, bisa dibilang Cai ini sebagai apa profesinya? Aduh, kalau ngomongin profesi bingung ya. Karena banyak sih, maksudnya mata pencahariannya gitu, bukan cuma di situ aja, tapi lebih menggantungkan sih kalau saya sebagai desain grafis aja sih. Desain grafis. Tapi desain grafis yang multi talenta, wis. Insya Allah, amin. Amin. Desain grafis. Nah, sejak kapan mulai ya tertarik dengan desain grafis lah? Awalnya itu dari mana? Dan kalau mulai kenal software dulu SMA. SMA orang nggak apa-apa ya pakai sedikit Sunda ya. SMA orang pernah ikut lomba desain poster. Nah di situ orang mulai mengenal software Adobe Photoshop, Corel Draw gitu. Terus gak disangka-sangka ternyata orang dapat juara 2 di Sukabumi gitu buat desain poster. Poster apa? Poster apa waktu itu? Kampanyenya tuh kayak kekerasan kepada anak dan lain-lain lah pokoknya. Biasa kan kalau kedinasan tuh selalu menghimbau kepada hal-hal yang kayak gitu ya. Alhamdulillah gitu dapat juara 2. Terus sudah lulus tuh sempat nggak kepikiran lagi buat balik ke desain gitu. Waktu lulus SMA kerja dulu, ngerantau dulu lah ke Tangerang, di sana kerja di perusahaan sebagai buruh. Terus pada akhirnya ngerasa agak nyaman karena orang tipe orang yang nggak terlalu suka di press gitu. Di under pressure tuh nggak suka karena menurut orang yang ngerasa kayak gimana ya gitulah pokoknya ya. Terus di situ mikir jeda berapa 4 bulanan nganggur nggak ngapa-ngapain, bingung. Terus sampai ada temen yang ngenalin, coba dong bikin lagi desain-desain yang gimana gitu, coba kenalin lagi software dan lain-lain. Ya udahlah, pada akhirnya 2014 mulai turun, coba ngeberaniin diri bikin lagi desain-desain dan lain-lain. Terus nyoba freelance juga, waktu itu freelance di TV lokal. Terus sampai akhirnya kerja di media cetak lokal gitu, konsisten sampai 3 tahun ya, sampai 2017 memutuskan buat resign. Ya udahlah, kayaknya orang balik lagi, nggak suka terlalu di under pressure gitu. Padahal ini kan udahlah segimana mungkin orang kerja di media, tetap orang nggak bisa apa ya bebas kemana aja gitu. Ya udah akhirnya resign dan memutuskan untuk berkomunitas dulu. Itu di komunitas street art. Ternyata ketika orang ketemu sama teman-teman di street art tuh banyak juga pelaku-pelaku desain grafis gitu. Selain mereka concern di street art, ternyata kerjaan sampingan mereka tuh ya desain grafis itu. Udah akhirnya ketemu, sharing-sharing sampai akhirnya tukar-tukar artwork, tukar-tukar referensi dan lain-lain, minta masukan dan lain-lain. Pokoknya feedbacknya banyak lah sudah orang masuk ke situ. Jadi alhamdulillah sampai sekarang orang masih tetap ngerasa desain grafis sebagian besar pendapatan utama orang. Nah, jadi bisa dibulatkan sebagai graphic designer lah gitu ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Nah, ngomong-ngomong desain grafis, apa sih yang dimaksud? Wah iya, template bisa. Tapi iya, mendasar, apa sih yang dimaksud desain grafis itu? Apa sekadar coretan dan itu menjadi desain grafis atau bagaimana? Ini yang orang tahu aja ya. Kalau misalkan yang orang tahu, desain itu kan rancangan. Desain itu rancangan, desain grafis itu jadi bentuk fisik yang bisa diduplikasi, diduplikat gitu. Bisa diperbanyak lah istilahnya kayak gitu. Terus desain grafis itu
apa ya yang orang lakuin sih bukan cuman sekedar coret-coret aja ya, tapi ada estetika, penempatan dan lain-lain, termasuk kombinasi warna, apapun ada di situ sebenarnya gitu. Dari mulai segi pemilihan font, terus skala dan lain-lain, pokoknya banyak sih elemen-elemen yang di dalam grafis tuh, desain grafis tuh banyak banget lah gitu. Dari mungkin dari makna di dalam kandungan apa sih si desain itu mungkin? Kalau makna itu sebenarnya bisa improvisasi ya, karena basicnya tuh saya selaku orang yang sering gak gambaran lah kayak gitu, saya tidak terlalu menekankan itu untuk jadi makna gitu, karena ketika orang berbicaranya kepuasan, orang geus kieu we puas orang, alasannya ya udah karena kepuasan aja gitu. Kalau masalah makna itu bisa dicari sebenarnya, bisa dicocok logi kayak gitu. Jadi tergantung penjabaran si yang balik lihat lagi ya. gitu. Ketika itu ada masukan dari orang, misalkan request pengen kayak gini nih, ya itu kan terjemahannya gitu. Ketika orang ingin sesuatu, ya udah kita harus bisa menerjemahkan keinginan si orang itu. Gimana caranya pesan yang dipengen sama si orang itu tersampaikan ke kita, dan kita sampaikannya lewat medium grafis ke orang lain gitu, ke publik kayak gitu sih. Nah, kalau bisa dibilang ya industri kreatif di Sukabumi masih berkembang ya, masih dalam posisi berkembang, belum dibilang maju seperti Jakarta, Bandung gitu ya. Bisa dibilang gitulah. Nah, kenapa kenapa bisa begitu, dan mungkin punya pengalaman yang ya bisa menafsirkan itu. Kalau ngomongin perkembangan, sebenarnya kalau aset teman-teman pelaku di Sukabumi itu udah expert ya sebenarnya. Selama orang kenal sama beberapa pelaku desain tuh di Sukabumi udah keren-keren lah, apalagi yang udah stay di luar kota dan lain-lain. Cuman mungkin ini pendapat saya sih, maksudnya orang-orang yang gak mau di Sukabumi itu mungkin di luar kota tuh lebih menjanjikan, karena di sana apresiasinya lebih besar dan konsumsinya lebih banyak gitu daripada kebutuhan di Sukabumi gitu. Jadi ketika ngobrolin Sukabumi belum maju tuh, ya itu masih proses gitu, karena banyak faktornya gitu. Mungkin dari jarak, sekarang kan udah ada internet ya. Maksudnya ketika berbicara industri maju apa enggak tuh kan dilihat dari ya intinya kualitasnya lah gitu, kualitas. Dan intinya kan kalau ngomongin desain tuh tiap zaman tuh beda tuh, tiap tahun tuh beda. Sekarang tuh zamannya kayak gini, zamannya flat design dan lain-lain, pokoknya banyak lah. Nah itu kan balik lagi ke knowledge-nya masyarakat gitu. Ketika masyarakat seleranya suka kayak gini, ya udah nggak apa-apa gitu, itu haknya dia gitu. Tapi ketika ngelihat ketika ngelihat potensinya, jujur saya banyak ketemu teman-teman yang dari Sukabumi itu, yang dari luar kota, mereka udah pada expert semua sih, udah pada megang-megang project di luar kota lah istilahnya. Ya udah kalau ke Sukabumi berarti mereka cukup pulang aja gitu tanpa harus kerja dan lain-lain kayak gitu sih. Sebenarnya kalau orang di Sukabumi sendiri banyak yang pengen ngembangin kotanya sendiri kayak gitu, cuman ya orang rasa bersabar aja sih gitu. Karena semuanya juga yang namanya jangankan desain lah, kita berbicara transportasi online, ketika di luar Sukabumi itu ada 2000 berapa sih? 2010-an enggak ya? Betul. 2000 berapa ya? 2016-an. 2016-an. Dan nyampe ke Sukabumi pun jaraknya berapa tahun setelah di sana kan? Misalkan contoh kasus kisruhnya tukang angkot. Itu di Bogor udah kejadiannya berapa tahun silam di Sukabumi, dan baru kejadian beberapa tahun silam. Ya kayak gitulah contohnya.
gitu pun dari segi desain dan lain-lain, karena mungkin informasinya aja sih yang belum nyampe gitu ke sini. Itu ya, karena kan butuh proses juga ya. Iya, proses. Internet kan walaupun ya sekarang ada internet, tapi kan belum semuanya belum semuanya apa sih merata gitu iya, ya. belum semuanya merata, dan mungkin kebutuhan internet pun ya udah cuman sekedar kepuasannya dia tersendiri gitu. Padahal semuanya udah ada di internet sih. Mau desain apapun banyak kok sekarang gitu. Bagi yang mau belajar pun banyak sekarang. Orang saya juga belajar dari YouTube kok. Otodidak. Iya, otodidak, saya belajar di YouTube. Tapi kan ini nih mengenai belajar, proses pengembangan skill ya. Nah, Ucai teh belajarnya otodidak full atau emang berproses dari ikut studi secara formal gitu? Kalau kuliah sih menurut kalau dari desain orang otodidak awalnya. Awalnya otodidak sampai akhirnya orang belajar itu semuanya sendiri gitu, ngelihat referensi gitu, pun orang kenal dengan teman sama orang dipelajari semua. Jadi gimana nih orang cara bikin kayak gini, ya udah orang pelajari semua sampai akhirnya kayaknya orang butuh legalitas dan orang perlu pengembangan lain gitu, dalam artian perkumpulan lain. Intinya ketika orang merasa expert di lingkungan ini, ketika orang berada di lingkungan lain orang belum tentu expert juga gitu. Pada akhirnya akan terus seperti itu, nyari perkumpulan sampai akhirnya ya orang dapat ilmu dari mana aja gitu. Itu sih intinya kalau misalkan dari basic, karena orang selalu penasaran sih orang ketika ngelihat orang lain bukan proses sih, maksudnya hasilnya kayak gini bagus, ya orang juga harus ngelihat prosesnya dia. Sampai orang stalking sampai di bawah-bawah, oh ternyata proses yang bikin orang-orang lain jadi perfect tuh ya proses itu sih. Orang kan ningali di awalnya, ningali di awal Ucai ini dari gambar ya, awal posting di Instagramnya ya, emang ada perbedaan banyak prosesnya yang dijalani gitu. Nah, di proses yang dijalani itu tuh kan semua orang beda ya. Aya nu kudu belajar secara formal, kuliah atau sekolah, atau bisa aja kursus. Ada yang otodidak. Nah itu teh menakar diri kita itu gimana gitu. Wah, orang teh bisa otodidak atau ente. Nah, sebenarnya kalau itu balik lagi ke mental, terus kesiapan, siap apa enggak gitu. Karena ketika orang memilih jalur yang misalkan orang memilih jalur formal, berarti ada hal yang di luar itu yang orang nggak tahu gitu. Terus ketika orang jalur kursus gitu pun sebaliknya gitu, di luar kursus banyak hal yang orang nggak tahu. Makanya kenapa orang lebih berposisinya ya udah orang tengah-tengah aja, tapi orang punya teman yang bisa yang ikutan kursus, orang punya teman yang kuliah juga di bidang desain interior dan lain-lain. Orang cari teman di semuanya gitu, karena orang butuh beberapa informasi nih gitu dari teman-teman, hal yang bisa orang kembangkan gitu. Karena balik lagi gitu, desain itu kebutuhan, dan ketika publik butuh desain pun ya itu kebutuhan publik gitu. Jadi kalau masalah desain tuh maksudnya nggak bisa ditakar sih menurut orang, karena ngelihat dari jenisnya pun banyak, dan tiap orang tuh ya istilahnya di atas langit masih ada langit lah kayak gitu. Orang selalu menanamkan prinsip orang ya teruslah cari sampai benar-benar orang kudu neangan ka mana deui sampai stuck kayak gitulah. Orang bakal terus nyari sih, bakal terus belajar. Jadi belajar nggak ada batasnya lah, malah sampai jadi nggak tahu ya, ini mungkin fase ya kayak misalkan kita waktu masih muda dengerin musik yang sekarang lah istilahnya, tapi ketika kita nambah umur kita tuh selalu penasaran dengan lagu-lagu yang dulu.
terus baca-baca sejarah kayak The Beatles dan lain-lain. Nah itu desain pun sama prosesnya kayak gitu. Kita ngikutin dulu yang sekarang, otomatis kita juga pasti bakal nyari tahu gimana nih asal mulanya desain dulu. Terus ngelihat poster-poster zaman dulu gimana. Nah itu bisa juga kan jadiin opsi. Kayaknya orang lebih senang main di poster-poster zaman dulu. Ini mau dijadiin ciri khas orang dan lain-lain. Nah itu kan banyak referensi tuh. Soalnya kan kalau zaman sekarang ngelihat yang di iklan-iklan pun banyak gitu yang nge-implant konsep jadul, terus konsep futuristik dan lain-lain. Nah itu tinggal dipilih aja sih pengen arahnya kemana kayak gitu. Mungkin karena dari melihat referensi ke belakang itu, mungkin itu bisa jadi awal mula dari tren. Kan tiap tahun tuh trennya beda-beda ya. Kan kemarin beberapa tuh ada balik lagi ke belakang tuh desain retro. Tren desainnya retro gitu. Mungkin itu bisa jadi referensi dari tren yang sekarang ya. Iya itu karena banyak orang yang sekarang tuh kombinasiin gitulah. Maksudnya konsep-konsep dulu cuman dikemasnya lebih ke sekarang. Ada juga yang sekarang mungkin konsepnya kayak gini tapi pengen dibawa ke nuansa zaman dulu, karena ya menurut orang nggak akan ketebak sih alur itu, emang susah ditebak gitu. Orang sendiri pun nggak terlalu berekspektasi besar pada profesi orang sebenarnya awalnya gitu. Cuman ya udahlah orang jalanin aja karena orang ngerasa susah gitu untuk kerja di bidang lain gitu. Bukan susah karena orangnya nggak ngasih aja gitu. Ya udah orang kayaknya harus yakin di sini dan orang harus ngebuktiin sama apa yang orang pilih itu sih. Nah, gitu. Seperti yang tadi dikatakan, jadi kemana sih? 3 nama, iya mah kecemplung lah gitu. Iya, pada akhirnya nggak usah lanjutkan lah gitu ya. Ya udah gitu. Orang karena ya istilahnya ketika kita udah coba menikmati hasil dari jerih payah kita, ya otomatis pasti ketagihan lah. Itu pasti nyari terus kumaha carana mendapatkan hasil yang lebih dari yang sebelumnya, pasti akan gitu terus siklusnya. Gitupun orang ketika dapat orderan dulu, orang dibayar cuman sebungkus rokok dan lain-lain gitu. Ya udahlah, orang hajar dulu aja gitu. Karena orang ngerasa ini proses gitu, ini proses. Terus yang tema tadi lah istilahnya desain grafis bukan desain gratis, itu tuh maksudnya kita nggak bicara soal nominal ya, bukan gratis tanpa nominal gitu, tapi dibayar pun bisa dengan apa aja tanpa harus dengan uang gitu. Misalkan kita feedbacknya barter, udah orang bikinin desain tapi orang yang disuplai bakso ya 10 poe gitu, nggak poe itu kan maksudnya nggak gratis ya. Maksudnya bisa dalam bentuk apa aja gitu, yang penting ada feedbacknya buat kita. Gitupun ketika orang selalu support teman orang gitu ketika ingin memulai, kasarnya cai orang pengen jualan gitu. Jualan naon, misalkan jualan keripik ataupun naon, tapi orang tuh boga desain, ya udah orang bantu gitu. Orang bantu bikin desain tanpa yang namanya ke teman gitu. Itu kasarnya temennya takarannya udah teman dekat banget lah gitu ya. Teman dekat banget, karena banyak kasus yang ketika punya kebutuhan tiba-tiba mendadak jadi teman dekat gitu kan. Oh tuh harga teman, kan suka ada yang kayak gitu ya. Maksudnya ya udah orang bantu. Ketika si teman dekat ini punya pemikiran, gak mungkin nih orang sia-siain pemikirnya si Ucai ataupun gimana. Itu pasti ngasih hal dalam bentuk apapun gitu. Entah itu produknya nanti dikasihin ke kita ataupun kita dikasih akses, dimudahkan bikin KTP misalkan gitu kan itu banyak tuh feedbacknya. Nah yang maksud orang gratis tuh itu gitu, jadi bukan berbicara nominal tapi feedbacknya yang lain. Itu sih. Sesaat lagi kita akan lanjutkan pembicaraan kita lebih dalam lagi. Waduh, dalam banget coy. Dalam hatiku.